Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok keempat akan menjelaskan tentang model komunikasi, teori komunikasi klasik dan modern dari Shannon dan Weaver. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Rizka Fitri Ramadhani, Kurnia Lintang Larasati, Ahmad Tafauzan, Ana Safira, dan Manasa Safa. Langsung saja untuk teorinya. Model komunikasi Shannon dan Weaver sering juga disebut model matematis atau model teori komunikasi dan dikenal sebagai model yang paling kuat atas model atau teori komunikasi lainnya. Model Shannon dan Weaver ini menyoroti masalah penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. Model ini lukiskan suatu sumber yang menjadi atau menciptakan pesan dan menyampaikannya melalui satu saluran kepada seseorang penerima yang menjadi baik atau menciptakan ulang pesan tersebut. Dengan perkataan lain, model Shannon dan Weaver ini mengasumsikan bahwa sumber informasi menghasilkan suatu pesan untuk dikomunikasikan atau ditransmisikan oleh transmitter. Next. Kemudian adalah bagian teori. Mulai dari information atau satu berupa pesan, pesan yang sudah diputuskan untuk dikirim kemudian diubah oleh transmitter menjadi sebuah sinyal yang dikirim melalui saluran kepada penerima. Kemudian adalah komponen terakhir adalah destination atau tujuan. Destination ini adalah otak manusia berisi pemikiran mengenai arti pesan. Kemudian juga ada noise atau gangguan seperti suara bising. Next. Oke, contoh penerapan dalam komunikasi kesehatan, contoh aplikasi dari model Shannon dan Weaver. Yang pertama, ketika proses komunikasi berlangsung antara medis dengan pasiennya, di mana tugas tenaga medis harus berperilaku aktif, sedangkan pasiennya dalam keadaan pasif atau bersifat sebagai pendengar saja. Yang kedua, saat diadakan sosialisasi melalui virtual mengenai melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah terkena COVID-19 kepada pedagang di pasar, namun terdapat kendala saat disampaikan melalui virtual karena sinyal yang tidak bagus, sehingga pesan yang disampaikan kurang diterima oleh para pedagang di pasar. Next. Baik, untuk kelebihan dari model Shannon dan Weaver, yang pertama tuh membuat persoalan komunikasi informasi menjadi persoalan kuantitas sangat cocok untuk mengembangkan teknologi informasi. Yang kedua, menitik beratkan perhatiannya langsung kepada saluran yang menghubungkan komunikator dan komunikan. Yang ketiga, membedakan source dengan transmitter dan antara receiver dengan destination. Dapat diartikan juga dua fungsi dipenuhi pada sisi pengiriman dan pada sisi penerima dari proses. Yang keempat, digunakan dalam konteks-konteks komunikasi, yaitu komunikasi antar pribadi, publik, dan massa. Yang kelima, menyoroti problem atau masalah penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. Yang keenam, memiliki konsep penting yang tidak dimiliki oleh model komunikasi lain seperti noise atau sumber gangguan. Dan yang terakhir, penyampaian informasi dalam berkomunikasi terkesan lebih mudah. Selanjutnya. Baik, kekurangan dari teori Shannon dan Weaver yang pertama yaitu komunikasi dipandang sebagai fenomena yang statis. Yang kedua, dianggap sebagai komunikasi satu arah. Yang ketiga, tidak punya konsep umpan balik atau feedback dalam penyandian dan penyandian balik dalam model tersebut. Yang keempat, model ini memberikan gambaran yang parsial mengenai proses komunikasi. Yang kelima, tulisan Weaver sangat sulit dipahami, misalnya formula yang dikemukakannya. Yang keenam, dalam proses penyampaian komunikasi terdapat sumber gangguan yaitu noise. Oke, baiklah sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terlebih dan kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.